Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1259, aku akan membantai semua orang di Long Manor. Tuan muda kita benar-benar mengasyikkan. Mengapa kalimat ini kedengarannya aneh? Raja penjara pedang dan yang lainnya menatap iblis tua berambut merah dengan tatapan membunuh. Pada saat ini, di dalam ruang puncak pedang, Fang Jian, bersandar pada pedang suci tertinggi, perlahan berdiri. Wajahnya berubah garang saat ia menatap Yang Xiaotian dan dua raja kekacauan di sampingnya, serta dua simbol kehidupan Dao. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka ini. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar terang saat kekuatan tubuh surgawi kekacauan melonjak dengan dahsyat. Ia terlihat mengalirkan aliran energi spiritual 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Saat energi spiritual 5 elemen terus mengalir masuk, luka di tubuh Fang Jian sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Konstitusi surgawi Raja Kekacauan di atas kepalanya juga mulai stabil, dan simbol kehidupan Dao berangsur-angsur tegak. Dia berjalan ke arah Yang Xiaotian, aku tidak menyangka kau memiliki dua simbol kehidupan Dao yang agung. Dia kemudian tertawa ganas, namun, bahkan jika kau memiliki dua simbol kehidupan Dao yang agung, bahkan jika kau memiliki 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, hari ini, kau masih akan mati di bawah pedang suci surgawi tertinggiku. Dia menatap pedang surgawi api surgawi di tangan Yang Xiaotian, matanya menyala dengan semangat, pedang surgawi api surgawi di tanganmu adalah milikku. Hanya seorang jenius pedang Dao sepertiku yang layak memiliki 4 pedang dewa agung dari domain Dao. Dia perlahan mengangkat pedang suci surgawi tertinggi di tangannya, mengarahkannya ke Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas betapa jeniusnya Dao pedang itu. Saat dia mengarahkan pedang ke Yang Xiaotian, satu demi satu domain pedang melonjak keluar dari pedang suci surgawi tertinggi. Dalam sekejap mata, ada 14 domain pedang. Dan mereka adalah wilayah 7 alam kesempurnaan. Ditambah 7 wilayah dari alam pencapaian agung. 7 kesempurnaan. Menyaksikan 14 domain pedang Fang Jian mencapai 7 kesempurnaan, semua tokoh besar pedang Dao dipenuhi rasa takut dan kagum. Bahkan banyak mahatinggi tidak dapat mengolah satu domain pedang hingga ke alam kesempurnaan, namun Fang Jian, yang berada di puncak akhir level ke-10 Kaisar Dewa, telah mencapai 7 domain pedang hingga kesempurnaan. Yang Xiaotian, terima serangan pedangku. Mati di bawah 7 domain pedang kesempurnaanku adalah kehormatan tertinggi bagimu. Di tengah tawanya yang ganas, Fang Jian mengayunkan pedang suci surgawi tertinggi ke arah Yang Xiaotian. Dengan segenap kekuatannya, pedang ki dari pedang suci surgawi tertinggi meletus dengan dahsyat, saat kekuatan 14 domain pedang membombardir Yang Xiaotian dengan kekuatan yang melahap. Di bawah pengaruh kekuatan 14 domain pedang, ruang puncak pedang itu sendiri terpelintir dan terdistorsi, seolah-olah hendak diledakkan oleh kekuatan 14 domain pedang Fang Jian. Begitu domain pedang berhasil menembus alam kesempurnaan, kekuatannya sungguh mengerikan, apalagi 7 domain pedang milik Fang Jian telah mencapai kesempurnaan. Kaisar Fenlei yang tengah bersorak kegirangan, dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, saat merasakan kekuatan pedang Fang Jian, mengepalkan hati mereka sekali lagi. 14 domain pedang, 7 di alam kesempurnaan. Serangan ini tak tertandingi kekuatannya. Bahkan Yang Xiaotian dengan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung dan 2 simbol kehidupan Dao-nya pun tak mampu menahannya. Kata seorang leluhur klan iblis sambil menggelengkan kepalanya. Serangan pedang Fang Jian terlalu kuat. Bahkan banyak leluhur surgawi tingkat 6 pun sangat takut. Harapan kembali menyala di mata Fang Zong, yang sebelumnya diselimuti kesuraman. Dengan pedang ini, Yang Xiaotian harus mati, mati. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, seolah ingin menghancurkan Yang Xiaotian di dalamnya. Semua orang tegang, tidak dapat mengalihkan pandangan dari pemandangan itu. Setenang jurang. Jika Yang Xiaotian tidak dapat menahan pukulan ini, dia akan mati di bawah pedang Fang Jian. Hanya 7 domain pedang yang sempurna, kata Yang Xiaotian tiba-tiba, sementara semua orang menyaksikan dengan penuh harap dan cemas. Semua orang tercengang. Fang Jian bahkan tertawa terbahak-bahak, hanya 7 alam pedang yang sempurna. Apa kau bilang kau juga sudah mencapai kesempurnaan di 7 alam pedang? Bukan hanya Fang Jian yang tidak mempercayainya, tidak ada orang lain juga. Lagi pula,
Yang Xiaotian baru berada di tahap pertengahan lapisan ke-10 Raja Surgawi dan telah berkultivasi kurang dari 50.000 tahun. Begitu Fang Jian selesai berbicara, tiba-tiba, Yang Xiaotian menghunus pedang surgawi api surgawi di tangannya. Pedang domain langit dan bumi menyeruak keluar dari pedang surgawi api surgawi. Kemudian datanglah domain pedang tak terukur, domain pedang naga besar. Satu demi satu domain pedang beterbangan keluar. Memukau mata. Dalam sekejap, domain 15 pedang dilepaskan sepenuhnya. Semua orang tercengang. Yang mengejutkan semua orang bukanlah domain 15 pedang milik Yang Xiaotian, tetapi fakta bahwa domain 15 pedang milik Yang Xiaotian sebenarnya. 9 kesempurnaan. Seorang leluhur pedang Dao berseru dengan teriakan, begitu gelisah hingga dia tersedak suaranya sendiri. 9 kesempurnaan. Bukan 7 kesempurnaan, bukan 8 kesempurnaan, melainkan 9 kesempurnaan. Semua tokoh penting di sekitar terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana pun dipenuhi keheranan. Di hadapan ketidakpercayaan Fang Jian, domain 15 pedang milik Yang Xiaotian terus terbuka, seketika meledakkan seluruh 14 domain pedang milik Fang Jian. Domain 14 pedang milik Fang Jian yang sebelumnya menakutkan kini tampak begitu lemah. Domain 15 pedang milik Yang Xiaotian menerobos domain pedang Fang Jian dan terus menyerang Fang Jian dengan kekuatan menghancurkan pembusukan dan menarik kayu lapuk. Fang Jian panik, dengan panik mendesak kekuatan tubuh pedang kekacauan 5 elemen dan 2 tubuh surgawi-surgawi pembangkang lainnya, tetapi kekuatan 7 tubuh surgawi-surgawi pembangkangnya juga langsung bubar. Bahkan saat dia mengaktifkan penuh simbol kehidupan Dao dan konstitusi surgawi Raja Kekacauan, itu tak ada gunanya, bahkan saat dia memanggil kekuatan makna mendalam dan kekuatan hukum, mereka juga hancur berantakan oleh domain 15 pedang milik Yang Xiaotian. Di bawah tatapan semua orang, domain 15 pedang milik Yang Xiaotian melesat menembus seluruh tubuh Fang Jian, menghancurkan baju zirahnya dan semua perisai surgawi. Fang Jian, bagaikan meteor yang jatuh, melesat mundur dan menghantam keras pegunungan yang jauh. Pedang suci surgawi tertinggi di tangannya juga terbang ke udara, menabrak sebuah puncak. Fang Jian terbaring di sana, tubuhnya penuh dengan lubang pedang, saat ki pedang dari domain 15 pedang terus menyembur dari setiap sudut tubuhnya. Itu seperti air mancur, dan yang menyertai pedang ki ini adalah kolom darah. Setelah beberapa saat, ki pedang dari domain 15 pedang Yang Xiaotian akhirnya menghilang. Semua orang menarik napas tajam. Fang Chongshan menyaksikan kejadian itu, merasa seakan-akan seluruh tenaganya telah terkuras habis dari tubuhnya, hampir pingsan saat itu juga. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Para tetua keluarga Fang bahkan tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Semua orang terkejut, melihat Fang Jian terbaring di sana, di ambang kematian, berjuang mencari kata-kata. Fang Jian, dengan 7 kesempurnaan di bidang pedang, masih saja dikalahkan. Jelas bagi semua orang bahwa Fang Jian tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Hasil pertempuran ini telah diputuskan. Yang Xiaotian melangkah maju, tiba di depan Fang Jian, saat pedang surgawi api surgawi di tangannya perlahan-lahan menusuk ke arah kepala Fang Jian. Fang Chongshan meraung, Yang Xiaotian, jika kau berani membunuh pendeta Tao keluarga Fang, aku akan membantai setiap murid Long Manor dari atas sampai bawah. Raungan dan niat membunuh Fang Chongshan membuat darah semua orang menjadi dingin. Namun Yang Xiaotian di ruang puncak pedang tidak mendengar raungan Fang Chongshan, karena pedang surgawi api surgawi terus turun. Pada saat itu, dua sosok di kehampaan tiba-tiba menyerang dengan pedang, menyambar puncak pedang tertinggi, berusaha menghancurkan formasi puncak pedang dan membunuh Yang Xiaotian di dalam puncak pedang dengan kekuatan tertinggi. Dua sungai ki pedang yang tak tertandingi menerjang formasi puncak pedang. Bab 1260, Yang Xiaotian, beraninya kau membunuh muridku, aku akan membunuh gurumu. Tepat ketika dua sungai ki pedang yang tak tertandingi meraung ke dalam susunan pedang itu meletus dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi sebelumnya. Kekuatan pedang berputar, membentuk pusaran pedang. Secara efektif ia memblokir dua sungai ki pedang yang tak tertandingi itu. Puncak pedang bergetar, pedang ki menyapu, menyerang dengan ganas orang-orang kuat dari segala arah. Melihat pedang ki yang mengerikan itu melesat ke arah mereka, semua orang menjadi sangat khawatir. Beraninya kau, raungan Fan Lin, penguasa kota Dao Surgawi, bergema, tubuhnya dipenuhi ki pedang saat dia menebas dengan keras dengan pedangnya. Zhu Ye juga melakukan gerakannya pada saat yang sama. Keduanya menggabungkan pedang ki mereka,
berhasil memutuskan pedang Qi yang meledak. Meski begitu, orang-orang kuat yang hadir masih terkejut hingga hampir kehilangan jiwanya. Semua orang menoleh untuk melihat, yang bertindak adalah seorang lelaki tua berambut hitam dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Raja Pedang Dewa Pembantai, Master Pedang Bebas Bencana. Orang-orang yang berusaha menyelamatkan mereka yang di bawah dengan tindakan mereka tidak lain adalah Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Penguasa kota Dao Surgawi murka, dan dengan kasar ia menyerang Raja Pedang Dewa Pembantai dan Ahli Pedang Bebas Bencana dengan pedangnya. Dewa Pembantai, Bebas Bencana, beraninya kau memprovokasi aturan Dao Domain. Kau mencari kematianmu sendiri. Membunuh. Zuye juga melesat ke angkasa, tiba-tiba menyerang dengan pedangnya ke arah Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Saat itu, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa sekujur tubuh Fang Jian mulai menunjukkan bintik-bintik cahaya surgawi. Bintik cahaya surgawi ini memadat menjadi kekuatan tak terlihat, secara mengejutkan menghalangi pedang surgawi api surgawi yang sedang turun ke arah Yang Xiaotian. Hancur dan muncul. Itu adalah cahaya leluhur surgawi. Fang Jian akan menerobos ke alam leluhur surgawi. Banyak orang berseru. Keluarga Fang yang awalnya patah semangat, kini menjadi sangat gembira. Mata Fang Chongshan juga kembali berbinar dengan harapan. Jika Fang Jian benar-benar berhasil menembus alam leluhur surgawi, maka meskipun Yang Xiaotian menguasai alam 15 pedang, meskipun Yang Xiaotian menguasai 9 alam pedang yang sempurna, Fang Jian masih memiliki kesempatan untuk mengatasinya. Asalkan Fang Jian berhasil menembus alam leluhur surgawi. Seluruh kekuatan leluhur surgawi di tubuh Fang Jian tumbuh semakin kuat. Melihat Fang Jian, yang berada di ambang kematian, mungkin menerobos alam leluhur surgawi sungguh tak terduga bagi Yang Xiaotian. Jika Fang Jian menerobos ke alam leluhur surgawi, membunuhnya akan menjadi masalah karena alam leluhur surgawi akan mengubah vitalitas dan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tentu saja tidak akan membiarkannya menembus alam leluhur surgawi. Ia sepenuhnya memperkuat dua bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung, dengan pedang surgawi api surgawi yang terus turun. Pedang surgawi api surgawi melonjak dengan cahaya, menerobos kekuatan tak kasat mata di sekitar tubuh Fang Jian. Tepat saat pedang surgawi api surgawi Yang Xiaotian hendak menembus dahi Fang Jian. Tiba-tiba, gelombang ki pedang api iblis menyerang Yang Xiaotian dengan ganas, dengan kekuatan yang luar biasa. Yang Xiaotian mendongak, dan yang melancarkan serangan itu adalah Putra Suci Iblis Darah yang mendekat dengan tergesa-gesa. Putra Suci Iblis Darah, jenius pedang Dao paling berbakat di generasi muda di Jalan Iblis, memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Fang Jian dalam satu serangan pedang barusan, tidak kurang dari itu. Kekuatannya cukup untuk menempatkannya di antara 3 murid teratas yang berpartisipasi dalam konflik domain Dao. Yang Xiaotian tidak menyangka Putra Suci Setan Darah akan turun tangan untuk menyelamatkan Fang Jian. Namun, dalam sekejap, ia menyadari, Putra Suci Iblis Darah berharap Fang Jian akan menerobos ke alam leluhur surgawi, dan kemudian mereka berdua akan terluka parah. Setelah itu, Putra Suci Iblis Darah dapat memanfaatkan situasi tersebut dan merebut pedang peninggalan mantan penguasa wilayah Dao. Melihat pedang Putra Suci Iblis Darah melesat ke arahnya, pedang Dewa Raksasa milik Yang Xiaotian muncul di tangannya. Dengan sekali ayunan, kekuatan domain 15 pedang meledakkan ki pedang Putra Suci Iblis Darah, lalu terus menyerang ke arah lawan. Sementara itu, pedang surgawi api surgawi di tangannya yang lain terus menusuk ke bawah. Putra Suci Iblis Darah tidak menyangka serangan penuhnya akan ditepis begitu mudah oleh Yang Xiaotian. Melihat domain 15 pedang yang mendekat, wajahnya berubah drastis, dan ia buru-buru mundur sambil berteriak, formasi pedang Iblis Darah. Yang bisa dilihat hanyalah gelombang pedang iblis yang muncul dari seluruh tubuhnya. Membentuk formasi pedang setan darah yang tangguh. Menyambut domain kekuatan 15 pedang yang menyerang Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, Putra Suci Iblis Darah dengan panik mundur lebih jauh. Akan tetapi, formasi pedang iblis darah tidak efektif, karena domain 15 pedang milik Yang Xiaotian menghancurkannya, melanjutkan serangannya ke arah Putra Suci Iblis Darah. Saat formasi pedang setan darah hancur, pedang surgawi api surgawi Yang Xiaotian akhirnya menembus dahi Fang Jian. Dengan suara mendesis, pedang surgawi api surgawi menembus dahinya. Fang Jian meraung kesakitan, aumannya dipenuhi dengan terlalu banyak keengganan, kebencian, dan niat membunuh. Yang Xiaotian, dia mengerahkan seluruh tenaganya, melolong seolah mencoba mencap Yang Xiaotian jauh ke dalam jiwanya. Akan tetapi,
Tidak peduli seberapa keras dia berjuang atau berteriak, pedang surgawi api surgawi yang Xiao Tian terus menusuk inci demi inci ke dahinya. Darah terus-menerus merembes keluar dari dahinya. Semua orang yang menyaksikan adegan ini merasakan sakit yang tak tertahankan di dahi mereka. Melihat ini, Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana meraung, "Yang Xiao Tian, beraninya kau membunuh muridku, aku akan membunuh gurumu." Sambil berkata demikian, keduanya menghindari penguasa kota Dao Surgawi dan Zuye, mengayunkan pedang mereka ke arah Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao Segudang. Karena keduanya termasuk dalam 10 besar kekuatan teratas di Dao Domain, meskipun Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable kuat, mereka tidak mungkin dapat menghalangi keduanya. Tepat saat keduanya hendak menyerang Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, tiba-tiba, dari setiap sudut tanah kota Dao Surgawi, lapisan besar pedang Qi meledak. Pedang Qi yang tak berujung diluncurkan dari tanah, mengarah ke Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Itu adalah penguasa kota Dao Surgawi yang sepenuhnya mengaktifkan formasi pedang kota Dao Surgawi. Formasi pedang kota Dao Surgawi, yang merupakan salah satu formasi pedang terkuat di domain Dao, menyebabkan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana mengubah raut wajah mereka secara drastis dan mundur sembarangan, tidak lagi mempedulikan Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao Segudang. Tepat saat keluarga Fang hendak bergerak, tiba-tiba dari kehampaan, pasukan prajurit pedang Dao menyerbu keluar, tepatnya pasukan pertahanan kota Dao Surgawi. Melihat para prajurit pedang Dao muncul dari kota Dao Surgawi, Fang Chongshan memperlihatkan ekspresi yang berubah-ubah dan akhirnya tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, di dalam ruang puncak pedang, Fang Jian mengeluarkan teriakan melengking dan tragis saat pedang surgawi api surgawi yang Xiao Tian telah sepenuhnya memasuki dahinya, lalu menonjol dari bagian belakang tengkoraknya. Tubuh Fang Jian yang tadinya menjerit dengan keras, tiba-tiba dipenuhi energi yang tak henti-hentinya. Bahkan dengan memiliki 7 tubuh surgawi penentang surga, dia tetap belum mati. Namun saat yang Xiao Tian membuat sayatan dengan pedang surgawi api surgawi di tangannya, membelah kepalanya menjadi 2 bagian, Fang Jian menghentikan semua gerakannya. Segalanya tiba-tiba berhenti. Simbol kehidupan Dao Fang Jian, yang berdiri tegak di antara langit dan bumi, bersama dengan konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan seluruh istana kehidupan, juga hancur. Ini adalah kematian dengan lenyapnya Dao, dengan kematian Fang Jian, semua kekuatannya tersebar, lenyap antara surga dan bumi. Tampaknya kembali ke surga di atas. Yang Xiao Tian, yang memperhatikan Fang Jian yang tidak bergerak, tidak lagi memperhatikannya, mengayunkan pedangnya, dan membelah puncak gunung di dekatnya untuk memperlihatkan pedang suci surgawi tertinggi yang baru saja tertembak di dalamnya. Di dalam pedang suci surgawi tertinggi, terdapat juga pedang Dao Surgawi Qi, yang tak kalah dengan pedang api surgawi-surgawi. Jika ia berhasil menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi, ia akan mencapai kesempurnaan di alam pedang 11. Melihat murid mereka Fang Jian terbunuh, Raja Pedang Dewa Pembantai dan Guru Pedang Bebas Bencana sangat berduka, tetapi mereka tak tinggal diam lagi dan berubah menjadi 2 garis pedang Qi, lenyap di langit kota Dao Surgawi. Yang Xiao Tian, bahkan jika kau menjadi putra domain Dao, kami akan menghancurkanmu. Kau akan menderita kematian yang jauh lebih buruk, 100, 1000 kali lebih buruk daripada murid kami. Dari kehampaan, suara mereka yang penuh dengan niat membunuh bergema. Bab 1261, bergabunglah dan bunuh Yang Xiao Tian. Penduduk kota Dao Surgawi menggigil setelah mendengar kata-kata Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Di domain Dao, tak seorang pun berani mengabaikan kata-kata Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Bahkan wajah penguasa kota Dao Surgawi pun tenggelam. Dengan adanya Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana, aspirasi masa depan Yang Xiao Tian untuk menjadi penguasa wilayah Dao akan penuh dengan kesulitan. Penguasa kota Dao Surgawi menatap dingin ke arah orang-orang keluarga Fang, lalu mengamati setiap orang. Tubuhnya memancarkan ki pedang yang tak terbatas, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Siapapun yang berani mengganggu aturan perebutan Dao Domain akan melawan seluruh Dao Domain. Itu berarti pemusnahan keluarga mereka. Pemusnahan. Beberapa ahli dengan rencana kecil semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Dalam perjuangan masa lalu untuk menguasai wilayah, mereka yang melanggar aturan dibasmi tanpa terkecuali. Berikan perintahku, Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana telah melanggar aturan perjuangan untuk domain Dao. Mereka adalah penjahat domain Dao, harus dibunuh tanpa ampun.
Siapapun yang membawakanku kepala Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana akan diberi hadiah 100 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah. 100 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah. Semua orang tercengang dengan besarnya hadiah itu. Yang Xiaotian memperoleh tempat untuk kamar dagang keluarga yang di kota surgawi Dao dengan harga lebih dari 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah, dan bagi banyak keluarga kelas 1 di kota surgawi Dao, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Bagaimana dengan 100 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah? Tak seorang pun menyangka bahwa penguasa kota Dao surgawi benar-benar akan memberikan hadiah 100 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah pada kepala Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Wajah Fang Chongshan juga menjadi gelap. Saat ini, di dalam ruang puncak pedang, Yang Xiaotian terbang menuju pedang suci surgawi tertinggi, siap menaklukkannya. Akan tetapi, meskipun Fang Jian telah meninggal, menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi bukanlah tugas mudah bagi Yang Xiaotian, mengingat pedang itu merupakan salah satu dari 4 pedang surgawi terkuat di domain Dao, sama seperti pedang surgawi api surgawi. Maka, pedang suci surgawi tertinggi mengeluarkan ki pedang yang dahsyat, menangkal Yang Xiaotian. Di kejauhan, putra suci iblis darah, yang baru saja mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menghindari serangan domain 15 pedang milik Yang Xiaotian, berdiri menyedihkan dengan wajah penuh ketakutan. Melihat Yang Xiaotian hendak menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi, dia melihat ke arah pedang yang ditinggalkan oleh penguasa domain Dao sebelumnya, ingin mendekatinya tetapi tidak berani melakukannya. Yang Xiaotian mengaktifkan sepenuhnya kekuatan domain 15 pedang, melahap pedang suci surgawi tertinggi, berusaha menaklukkannya sambil mengawasi putra suci iblis darah yang berada di kejauhan. Dia tidak khawatir kalau putra suci iblis darah bisa mendapatkan pedang kesayangan dari penguasa daerah Dao sebelumnya, Gao Tianqi. Lagi pula, pedang itu dijaga oleh susunan pedang, dan menerobos susunan pedang bukanlah hal yang mudah. Kalau tidak, Fang Jian tidak akan mampu menerobos susunan pedang bahkan dengan rentetan serangan ganas. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar, dan sesosok berpakaian putih terbang ke arah ini, itu adalah Bai Bufan. Jelas, kekuatan pertempuran besar antara Yang Xiaotian dan Fang Jian telah mengusik semua murid puncak pedang, yang kini bergegas ke sini. Setelah Bai Bufan tiba, dia pun mengubah ekspresinya saat melihat kepala Fang Jian yang terpenggal terbelah dua di kejauhan. Melihat Yang Xiaotian menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi dan juga pedang kesayangan Gao Tianqi, ekspresinya tampak tidak yakin. Suara ruang udara yang pecah terus terdengar. Mengikuti Bai Bufan, Yuan Cheng dari Sword Sea Divine Mountain, Yan Wudou dari Eight Extreme Sword Sect, dan yang lainnya juga tiba satu demi satu. Setelah orang banyak tiba, ekspresi mereka mirip dengan Bai Bufan. Namun, semua orang berhenti di sana, dan tidak seorang pun bergerak maju untuk mengambil pedang kesayangan Gao Tianqi. Semakin banyak murid dari berbagai tanah suci berdatangan, dan mereka semua menjadi pucat saat melihat mayat Fang Jian. Yang Xiaotian terus memanfaatkan kekuatan domain 15 pedang untuk menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi, sembari terus mengawasi orang-orang di sekitarnya. Dia sekarang harus mencurahkan sebagian besar kekuatannya untuk menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi, dan akan merugikannya jika orang-orang seperti putra suci iblis darah dan Bai Bufan menyerangnya saat ini. Untungnya, jenazah Fang Jian dibaringkan di sana, sehingga menghalangi siapapun untuk maju untuk sementara waktu. Melihat hampir puluhan ribu murid yang berpartisipasi dalam perebutan domain Putra Dao telah tiba, Putra Suci Iblis Darah tak kuasa menahan diri lagi dan berkata, Yang Xiaotian sedang teralihkan oleh pedang suci surgawi tertinggi saat ini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika kita menunggu sampai dia mengambil pedang suci surgawi tertinggi, kita pasti akan mati. Ayo kita semua bergerak bersama dan membunuh Yang Xiaotian. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang Raja Surgawi. Apakah kita, puluhan ribu kaisar dewa di tingkat ke-9 dan ke-10, benar-benar tidak mampu membunuh satu Raja Dewa saja? Perkataan Putra Suci Setan Darah membuat banyak murid menjadi gelisah. Semua orang dapat melihat bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yang Xiaotian. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akhir mereka akan sama seperti Fang Jian. Tepat pada saat ini, Yang Xiaotian angkat bicara. Perebutan wilayah Putra Dao hanya menyatakan bahwa hanya satu orang yang boleh bertahan di puncak pedang. Tidak perlu ada pertarungan sampai mati, jika kalian semua ingin pergi. Aku, Yang Xiaotian, tidak akan menyakiti kalian. Sebelumnya, penguasa kota Dao Surgawi telah menyebutkan aturan dalam perebutan gelar Putra Domain Dao,
hanya saja harus ada satu orang yang tersisa di puncak pedang dan siapapun yang memperoleh pedang dari penguasa domain Dao sebelumnya akan memenuhi syarat untuk menjadi putra domain Dao. Namun tidak perlu membunuh semua orang untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, mereka yang tidak ingin bersaing untuk menjadi putra domain Dao masih bisa pergi. Memang, setelah mendengar kata-kata Yang Xiaotian, berbagai murid pewaris suci mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, kekuatan Yang Xiaotian sudah jelas, peluang untuk merebut pedang penguasa domain Dao dari tangan Yang Xiaotian sangatlah tipis. Tiba-tiba, seseorang melesat ke langit dan melesat pergi. Orang pertama yang pergi adalah seorang murid yang telah mencapai lapisan ke-9 tingkat Kaisar Dewa. Melihat hal ini, murid-murid lain di lapisan ke-9 tingkat Kaisar Dewa juga berbalik dan melesat pergi. Melihat ini, Putra Suci Iblis Darah tak kuasa menahan rasa cemas dan amarahnya. Semuanya, bersatulah, dan kita pasti bisa membunuh Yang Xiaotian. Siapapun yang membunuh Yang Xiaotian akan memiliki kesempatan untuk merebut pedang penguasa wilayah Dao. Siapapun di antara kita bisa menjadi putra wilayah Dao. Apakah kalian semua hanya ingin duduk diam dan membiarkan Yang Xiaotian, seorang raja surgawi biasa, mengambil gelar putra domain Dao? Namun, para murid di tingkat ke-9 Kaisar Dewa dan di bawahnya terus pergi, menerobos udara satu demi satu. Mereka bukan orang bodoh, Putra Suci Iblis Darah bermaksud menjadikan semua orang sebagai umpan meriam. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk membunuh Yang Xiaotian, peluang mereka untuk merebut pedang penguasa wilayah Dao sebagai Kaisar Dewa tingkat 9 masih tipis. Dengan sangat cepat, semua murid di bawah dan termasuk lapisan ke-9 tingkat Kaisar Dewa telah pergi, tidak meninggalkan seorang pun. Saudara Yan, mari kita serang bersama dan bunuh Yang Xiaotian, kata Putra Suci Iblis Darah, menatap Yan Wudou dari Sekte Pedang 8 Ekstrim. Mendengar ini, raut wajah Yan Wudou berubah. Di antara para murid yang berpartisipasi dalam perebutan putra domain Dao, kekuatannya hanya kalah dari Fang Jian. Jika Yang Xiaotian terbunuh, maka dia, Yan Wudou, memiliki peluang terbesar untuk menjadi putra domain Dao. Dia tidak sanggup pergi begitu saja seperti ini. Tiba-tiba, Yan Wudou menggertakkan giginya, niat membunuh terpancar di matanya, bunuh. Setelah itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya surgawi yang dahsyat, dan ia menyerang Yang Xiaotian dengan pedang ganda di tangannya. Yan Wudou tidak menahan apapun, kekuatannya di puncak akhir lapisan ke-10 Kaisar Dewa dilepaskan sepenuhnya, memanfaatkan seluruh tubuh surgawinya, seluruh istana kehidupannya, dan bahkan setiap bagian domain pedangnya. Aura yang amat kuat meledak darinya bagaikan letusan gunung berapi, hampir tidak lebih lemah dari Fang Jian saat terlibat penuh dalam pertempuran. Aura kuatnya membuat Putra Suci Iblis Darah, Bai Bufan, Yuan Cheng, dan yang lainnya lengah. Bunuh! Putra Suci Iblis Darah melihat Yan Wudou bergerak dan tanpa ragu, melompat ke langit. Dua pedang lengkung neraka muncul di tangannya, kekuatannya sebagai Kaisar Dewa tahap akhir di puncak lapisan ke-10 telah sepenuhnya diaktifkan, beserta seluruh tubuh surgawi, istana kehidupan, dan domain pedangnya. Dia mengayunkan pedang lengkung neraka, yang menyapu dalam dua bentuk setengah bulan, dengan tujuan mengiris tenggorokan Yang Xiaotian. Bab 1262, tidak mampu menahan kekuatan ribuan murid Tanah Suci. Murid-murid lain dari Sekte Jalan Iblis dan Pedang, melihat Yan Wudou dan Putra Suci Iblis Darah beraksi, turut menerobos udara satu demi satu, menghunus pedang, bilah pedang, atau tombak, menyerang Yang Xiaotian. Membunuh. Dalam sekejap, ribuan pengikut Tanah Suci mengambil tindakan pada saat yang sama. Deru pembunuhan mengguncang surga. Dari segi kekuatan, baik Yan Wudou maupun Putra Suci Iblis Darah sendiri tidak dapat menandingi Fang Jian, tetapi jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka pasti dapat mengalahkan Fang Jian. Dan sekarang, bukan hanya Yan Wudou dan Putra Suci Iblis Darah saja yang melancarkan gerakan melawan Yang Xiaotian, melainkan juga ribuan murid Tanah Suci tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Murid-murid Tanah Suci ini semuanya berada di atas tingkat ke-10 Kaisar Dewa, dan beberapa bahkan berada di tahap pertengahan atau akhir tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Melihat Yan Wudou, Putra Suci Iblis Darah, dan ribuan pengikut Tanah Suci menyerang Yang Xiaotian di saat yang bersamaan, kekuatan mereka dahsyat bagai langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping, orang-orang kuat di sekitar alun-alun sangat terkejut. Yang Xiaotian mungkin kuat, tapi dia tidak mungkin bisa menahan serangan ini. Jika Yang Xiaotian tidak meninggalkan pedang suci tertinggi untuk menghindari serangan ini, kemungkinan besar dia akan terluka parah.
Bahkan jika Yang Xiaotian meninggalkan pedang suci surgawi tertinggi, dia tidak bisa menghindari serangan ini. Sebab, ribuan pengikut tanah suci menyerang dari setiap sudut, setiap arah secara bersamaan, kekuatan penghancur memenuhi seluruh ruang di sekitar Yang Xiaotian, tidak memberinya ruang sedikit pun untuk menghindar. Dengan ribuan murid tanah suci tingkat ke-10 Kaisar Dewa menyerang secara bersamaan untuk membunuh Yang Xiaotian, bahkan Raja Penjara Pedang dan Li Zi merasa khawatir. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao bahkan lebih cemas. Menyaksikan ribuan pengikut tanah suci menyerang dari semua sisi, Yang Xiaotian meraung dalam-dalam, mendorong 8 tubuh surgawi-surgawi pembangkang agung hingga ke batasnya, 7 bayangan surgawi agung melonjak dengan cahaya, dan 5 leluhur klan naga agung mengeluarkan raungan naga yang mengintimidasi hati semua orang. Suara raungan naga mengguncang puncak pedang. Kekuatan naga yang tak terbatas melanda. Kekuatan naga yang dahsyat dari 5 leluhur klan naga agung menyebabkan Yan Wudou, putra suci iblis darah, dan yang lainnya tersedak, merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meremas tenggorokan mereka. 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung dan 2 simbol kehidupan Dao milik Yang Xiaotian menyemburkan sejumlah besar ki kekacauan dan kekuatan Dao. Di bawah gempuran ki kekacauan dan kekuatan Dao yang dahsyat, ribuan murid tanah suci tingkat ke-10 Kaisar Dewa bagaikan dihantam gelombang laut raksasa, sosok mereka terhuyung-huyung. Bahkan kekuatan 2 Raja Kekacauan Besar Yang Xiaotian dan 2 simbol kehidupan Dao tidak dapat menghentikan kekuatan ribuan murid tanah suci. Seorang leluhur tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Belum sempat dia bicara, kekuatan ribuan murid tanah suci tingkat ke-10 Kaisar Dewa terus-menerus membajak chaos ki dan kekuatan Dao. Tetapi kemudian, seluruh tubuh Yang Xiaotian dipenuhi cahaya, dan 15 takdir surga Hunyuan menerobos langit, masing-masing berukuran 12.960 mil. 15 takdir surga Hunyuan berdiri di seberang kubah surga, kekuatan takdir surga Hunyuan yang tak terbatas melonjak, beresonansi dengan tubuh dewa takdir surga Hunyuan milik Yang Xiaotian. Tiba-tiba, di belakang Yang Xiaotian, 15 buah suci alam semesta primordial muncul. Putaran 15 buah suci alam semesta primordial memancarkan lapisan kekuatan alam semesta primordial. Mengikuti 15 buah suci alam semesta primordial, di belakang Yang Xiaotian, 14 sayap cahaya tiba-tiba muncul. Masing-masing dari 14 sayap cahaya sangatlah besar, masing-masing memancarkan kekuatan cahaya tak terbatas. Itu belum semuanya, di belakang Yang Xiaotian, bayangan 3.000 dewa iblis bawaan muncul. 3.000 penuh dewa iblis bawaan. Namun semuanya belum berakhir, di dalam tubuh Yang Xiaotian, 2 inti emas tingkat surgawi meledak bagaikan matahari. Lebih dari 2 juta hukum Raja Kekacauan, setinggi pilar penopang langit, turun dengan gemuruh, menyebar ke 4 penjuru langit dan bumi. Pada akhirnya, Yang Xiaotian bahkan mengaktifkan 15 hati pedang tak terkalahkan. Saat Yang Xiaotian mengerahkan seluruh kekuatannya, langit dan bumi tampak terbalik, bukan hanya puncak pedang, tetapi bahkan kota Dao Surgawi berguncang hebat, membuat semua orang sulit berdiri tegak. Semua orang yang menyaksikan pertarungan sengit Yang Xiaotian, benar-benar tercengang. Ini. Fan Lin, penguasa kota Surgawi Dao, juga bingung dan tampak ketakutan. Apakah seseorang benar-benar bisa menjadi iblis seperti itu? Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Xiaotian tiba-tiba menggenggam pedang suci tertinggi. Ia menghunus pedang suci api surgawi dan pedang suci tertinggi, sekaligus mengaktifkan kekuatan domain 15 pedang, melancarkan serangan. Siapa? Yang Xiaotian, yang memiliki 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, semua kerangka surgawi, semua jimat pengikat kehidupan, dan semua kekuatan, meledak dengan kekuatan domain 15 pedang. Bertabrakan dengan kekuatan penghancur dari ribuan pengikut tanah suci. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang surga. Sword Peak tersandung sesaat. Yan Wudou, putra suci iblis darah, yang berada di garis depan, merasakan seluruh tubuhnya tersentak dan terhempas. Satu persatu, murid tanah suci dihantam kekuatan ledakan itu dan terlempar ke tanah. Sosok Yang Xiaotian berkelebat, meninggalkan bayangan di tempatnya, lalu lenyap dari tempatnya, menyerbu ke tengah ribuan pengikut tanah suci, mengayunkan pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi di tangannya. Saat pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi diayunkan, kilatan cahaya pedang melintas, dan sekumpulan kepala terlihat beterbangan di udara, puluhan pengikut tanah suci membeku di tempat. Leher mereka yang terpotong terbakar dengan kobaran api merah keemasan dan diselimuti aura pedang surgawi tertinggi ki. Dengan satu ayunan, kepala puluhan murid tanah suci berguling,
dan Yang Xiaotian, dengan kedipan lain, menyerbu ke arah kelompok puluhan murid tanah suci lainnya, mengayunkan pedangnya lagi. Di bawah kekuatan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung milik Yang Xiaotian, semua kerangka surgawi, jimat pengikat kehidupan, misteri dan hukum pamungkas, tak seorang pun murid tanah suci mampu menahan ki pedangnya. Bahkan saat para pengikut tanah suci ini, dalam ketakutan mereka, mengaktifkan seluruh tubuh suci mereka, memanggil seluruh perisai suci mereka, dan bahkan menggunakan seni terlarang, semuanya sia-sia. Dengan pengaktifan seluruh wujud surgawinya, kekuatan jimat pengikat kehidupan, dan di bawah luapan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari domain 15 pedangnya, Yang Xiaotian merobek tubuh surgawi, perisai surgawi, dan semua pertahanan kekuatan terlarang semua orang bagaikan bambu. Kemanapun cahaya pedang itu bergerak, puluhan kepala murid tanah suci lainnya terpental. Di luar alun-alun, para penonton sangat terguncang. Tidak seorang pun yang mengantisipasi bahwa Yang Xiaotian, di saat-saat terakhir, akan menaklukkan pedang suci surgawi tertinggi, dan dengan semua kekuatannya yang dilepaskan, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan sejauh ini. Ini bukan pertempuran besar, tetapi pembantaian sepihak. Fang Chongshan awalnya diam-diam senang melihat Yan Wudou dan Putra Suci Iblis Darah memimpin ribuan pengikut Tanah Suci untuk mengepung Yang Xiaotian, tetapi melihat Yang Xiaotian melepaskan seluruh kekuatan tempurnya dan terus-menerus membantai hampir 100 pengikut Tanah Suci, ekspresinya berubah sangat muram. Pada saat yang sama, kepanikan muncul di hatinya. Seorang raja surgawi seperti Yang Xiaotian membantai banyak sekali kaisar dewa tingkat ke-10. Jika Yang Xiaotian berhasil menembus alam dominator, lalu apa? Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menahan pedang di tangan Yang Xiaotian? Bukan hanya Fang Chongshan yang panik, tetapi klan Kirin juga. Setelah membantai dua kelompok murid Tanah Suci, Yang Xiaotian meraung keras, dalam waktu 1 jam, murid manapun yang belum meninggalkan puncak pedang akan mati. Raungan Yang Xiaotian bergema lama di ruang puncak pedang. Semua murid Sword Peak menunjukkan wajah penuh ketakutan. Pada saat itu, Putra Suci Iblis Darah berteriak, "Jangan percaya Yang Xiaotian. Begitu dia menjadi putra domain Dao, dia pasti akan membalas dendam kepada semua murid yang telah menyerangnya. Daripada dibalas nanti, lebih baik kita bergabung dan membunuhnya sekarang. Semuanya, berkumpullah, pusatkan kekuatan kita, jangan berpencar. Jika semua kekuatan kita bersatu, Yang Xiaotian pasti akan mati." Bab 1263, Pendaratan yang Aman. Jelas, Putra Suci Iblis Darah melihat masalahnya. Saat ini, alasan mengapa Yang Xiaotian dapat dengan mudah membunuh hampir 100 murid Tanah Suci itu adalah karena kekuatan mereka tersebar. Jika semua kekuatan mereka dikumpulkan bersama, bahkan jika Yang Xiaotian lebih kuat, dia tidak mungkin bisa menjadi lawan semua orang. Semuanya, datanglah ke sisiku. Mari kita bersama-sama mengaktifkan kekuatan semua tubuh surgawi, semua keilahian, dan semua jimat pengikat kehidupan. Teriak Putra Suci Iblis Darah lagi. Benar saja, begitu Putra Suci Iblis Darah selesai berbicara, banyak murid Tanah Suci terbang ke arahnya. Melihat ini, Yan Wudou pun berteriak, "Semuanya, kemarilah, mari kita kumpulkan kekuatan dan bunuh Yang Xiaotian bersama-sama. Kalau sudah waktunya, kita akan berbagi harta karun pada Yang Xiaotian." Banyak murid Tanah Suci juga terbang menuju Yan Wudou. Namun, ada satu orang yang lebih cepat dari para pengikut Tanah Suci ini. Sebelum para pengikut Tanah Suci ini dapat mencapai Putra Suci Setan Darah, Yang Xiaotian melintas dan telah muncul di hadapan Putra Suci Setan Darah. Putra Suci Iblis Darah awalnya sangat gembira ketika para murid Tanah Suci terbang ke arahnya, tetapi ketika hatinya dipenuhi kegembiraan, dia melihat sesosok tubuh melintas dan seseorang muncul di depannya, dia mendongak dan begitu takut sehingga jiwanya hampir terbang keluar, Yang Xiaotian. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin dan tajam, diselimuti oleh kekuatan 14 sayap cahaya dan 3.000 dewa iblis bawaan. Ia bagaikan iblis, bagaikan dewa, inkarnasi dari cahaya, namun juga bagaikan pangeran kegelapan dari neraka. Di tangannya, pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi diayunkan. Pedang ki dari dua pedang surgawi itu meledak dengan kuat. Kekuatan domain 15 pedang maju lapis demi lapis, meledakkan semua kekuatan pertahanan seluruh tubuh Putra Suci Iblis Darah. Putra Suci Iblis Darah mengeluarkan raungan ngeri, energi darah dan energi iblis yang tak terbatas melonjak ke langit, cahaya dewa dan cahaya iblis melilit tubuhnya, dia mengayunkan pedang lengkung neraka ke arah Yang Xiaotian tanpa peduli, sambil dengan panik menarik kembali pedangnya.
Tetapi dia menemukan bahwa kecepatannya yang selalu dia yakini telah menjadi sangat lambat di bawah kekuatan domain 15 pedang milik Yang Xiaotian. Kekuatan domain 15 pedang mencapai hadapannya dalam sekejap mata. Wajah putra suci iblis darah dipenuhi dengan kengerian dan amarah yang tak tertahankan, dengan panik mengaktifkan zirah surgawinya, hanya untuk melihat kegelapan berwarna darah melonjak di zirahnya, dengan satu demi satu roh iblis terbang keluar. Namun sia-sia, roh iblis yang gelap itu tetap terhempas oleh kekuatan domain 15 pedang. Di bawah tatapan semua orang, pedang ki dari domain 15 pedang menutupi langit dan menembus tubuh putra suci iblis darah. Pada saat yang sama, pedang lengkung neraka miliknya, ketika menghantam penghalang 8 tubuh surgawi penentang agung di sekitar Yang Xiaotian, terpantul kembali. Putra suci iblis darah berdiri membatu, lalu akhirnya jatuh, dan saat ia jatuh, lubang-lubang pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, pilar-pilar darah menyembur keluar, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Putra suci setan darah telah mati. Para pengikut tanah suci, yang awalnya bergerak menuju putra suci iblis darah, begitu ketakutan hingga mereka menghentikan langkah mereka. Setelah berhadapan dengan putra suci iblis darah, Yang Xiaotian menghilang dari tempatnya, dan di saat berikutnya, dia sudah tiba di hadapan Yan Wudou. Yan Wudou, melihat kemunculan Yang Xiaotian yang tiba-tiba, menjadi pucat pasi, dan baru saja hendak berkata akan pergi, saat dia melihat pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi milik Yang Xiaotian diayunkan. Tentu saja, seperti halnya putra suci iblis darah, ketika kekuatan domain 15 pedang menerjang batas langit dan bumi, Yan Wudou yang penuh dengan lubang pedang pun terjatuh ke tanah. Setelah berhadapan dengan putra suci iblis darah dan Yan Wudou, Yang Xiaotian memegang pedang ganda, mengamati kerumunan murid yang ingin mendekati putra suci iblis darah dan Yan Wudou. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Siapa lagi yang ingin membunuhku? Seperti angin dingin yang menggigit, hal itu membuat sekelompok murid tanah suci menggigil tak terkendali. Pergi, jauh di sana, Bai Bufan, yang belum bergerak, terbang ke langit dan menuju pintu masuk puncak pedang. Melihat hal ini, Yuan Cheng dari Gunung Dewa Laut Pedang juga tidak ragu lagi dan melesat ke angkasa. Murid-murid lain dari berbagai tanah suci yang belum mengambil tindakan satu demi satu terbang ke udara, semuanya dengan panik mencoba melarikan diri. Benar, semua orang memasuki puncak pedang untuk bersaing memperebutkan gelar putra domain Dao, tetapi ketika harapan sudah di depan mata, mereka bersaing, mengetahui itu berarti kematian tetapi tetap bersaing adalah kebodohan dan ketololan belaka. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa ribu murid dari berbagai tanah suci yang awalnya berencana mendekati putra suci iblis darah dan Yan Wudou. Semua berdiri di sana, memperhatikan Yang Xiaotian, ragu-ragu apakah akan maju atau mundur. Enyahlah. Tiba-tiba, Yang Xiaotian berteriak keras, suaranya menggelegar, melemparkan murid-murid yang mendekat keluar dan pergi. Para pengikutnya, yang awalnya terperangkap dalam kebimbangan, menjadi begitu ketakutan hingga mereka melarikan diri dengan panik, dalam kekacauan total. Dalam sekejap, semua murid dari Tanah Suci telah melarikan diri jauh dan luas. Yang tersisa hanyalah mayat putra suci iblis darah dan Yan Wudou. Tentu saja, ada juga hampir 100 mayat tanpa kepala dari para murid dari berbagai Tanah Suci, termasuk Fang Jian. Melihat mayat Fang Jian, putra suci iblis darah, Yan Wudou, dan yang lainnya, api surgawi pemusnahan kekacauan muncul di tangan Yang Xiaotian, dan dengan lambaian tangannya, api itu jatuh ke mayat Fang Jian dan yang lainnya. Membakar tubuh Fang Jian dan yang lainnya menjadi abu. Api surgawi pemusnahan kekacauan. Chen Heng, pemimpin klan muda dari klan Kirin, bersama banyak orang lainnya, terkejut. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian menggunakan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan untuk ditukar dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda dengan kamar dagang 7 harta, mereka curiga bahwa pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan ini diberikan kepada Yang Xiaotian oleh Kaisar Fen Lei dan kelompoknya. Sekarang, mereka akhirnya yakin bahwa ini bukan masalahnya. Kemampuan Yang Xiaotian dalam mengendalikan Chaos Divine Fire sungguh mengejutkan dan tak terduga bagi semua yang hadir. Bila Yang Xiaotian mampu mengendalikan api surgawi kekacauan, bukankah dia, bagaikan seorang pembangkit tenaga penguat Dao, dapat terus-menerus memurnikan ramuan surgawi 7 kesengsaraan. Melihat tak ada tulang belulang Fang Jian yang tersisa, terbakar menjadi abu oleh api surgawi kekacauan Yang Xiaotian, Fang Chongshan dan seluruh keluarga Fang mengepalkan tangan mereka erat-erat, seakan-akan mereka hendak menghancurkan sesuatu.
Setelah membakar mayat Fang Jian dan yang lainnya, Yang Xiaotian mendekati pedang yang digunakan oleh penguasa alam Dao, dengan paksa menghancurkan susunan pedang, dan kemudian tanpa basa-basi mengambil pedang itu. Pedang ini, yang bertuliskan karakter Crimson Nether, tidak lain adalah pedang surgawi Crimson Nether yang terkenal, yang kekuatannya tidak kalah dari pedang dewa raksasa sebelumnya. Melihat Yang Xiaotian akhirnya berhasil merebut pedang surgawi Crimson Nether, Fan Lin, penguasa kota Dao surgawi, dan Zhu Ye sama-sama menampakkan senyum kepuasan, dan hati Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao Segudang yang telah lama khawatir akhirnya tenang. Sebelumnya, mereka merasa seperti sedang menaiki roller coaster, jantung mereka naik turun drastis, sekarang, mereka akhirnya mencapai titik akhir, mendarat dengan selamat. Akan tetapi, sebelum Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable sempat bersorak, setan tua berambut merah meraung kegirangan, dan Raja Penjara Pedang Li Zi serta beberapa orang lainnya juga turut bersorak kegirangan dan kegembiraan itu. Meng Bingsui juga tersenyum, senyum yang indah dan manis, saat dia memperhatikan tuannya sendiri. Berbeda dengan kegembiraan penduduk Long Manor, klan Kirin dan keluarga Fang semuanya memiliki wajah seburuk kelihatannya seperti melihat hantu, tetapi kenyataannya, seseorang telah meninggal, putra Tao keluarga Fang sendiri. Pergi. Fang Chongshan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang dari keluarga Fang, lalu membawa mereka pergi. Pemimpin klan Kirin melirik Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan yang lainnya yang tampak gembira dan gembira, lalu ikut memimpin orang-orangnya pergi. Para Master Jalan Iblis dan orang-orang dari Sekte Pedang Delapan Ekstrim juga pergi. Sebelum pergi, tatapan mereka ke arah Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao sama-sama tidak bersahabat. Bab 1264, Menuju Alam Dao. Tidak lama setelah keluarga Fang dan anggota klan Kirin pergi, Yang Xiaotian, memegang pedang surgawi Crimson Nether, berjalan keluar dari ruang puncak pedang. Pada saat ini, Yang Xiaotian telah menarik kembali keilahian, jimat pengikat kehidupan, takdir surgawi, buah suci, dan hukumnya, semua kekuatannya telah lenyap. Namun, ketika Yang Xiaotian melangkah keluar dari ruang puncak pedang, menghunus pedang surgawi Crimson Nether, banyak orang tanpa sadar membayangkan pemandangan keilahian, jimat pengikat kehidupan, dan takdir surgawinya yang baru saja ditampilkan sepenuhnya. Banyak orang tidak dapat menyembunyikan ketakutannya. Beberapa murid pedang Dao bahkan berlutut di hadapan Xiaotian. Banyak sekali pakar dari berbagai sekte yang memberi hormat sedalam-dalamnya kepada Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian keluar, bahkan mereka yang telah mengukuhkan Dao mereka memandangnya secara berbeda. Meskipun Yang Xiaotian belum memasuki alam Dao atau menerima baptisan kekuatan sumber Dao dari domain Dao, dalam arti tertentu, Yang Xiaotian telah menjadi putra domain Dao. Melihat Yang Xiaotian muncul, Tuan Kota Surgawi Dao dan Zhu Ye terbang maju dan tiba di depannya. Penguasa Kota Dao Surgawi berkata sambil tersenyum, "Selamat, Yang Mulia, karena telah memperoleh pedang surgawi Crimson Nether dan menjadi putra domain Dao kita." Sebelumnya, ia memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan sahabat Yang, namun kini, cara menyapanya telah berubah. Zhu Ye dan banyak sekali praktisi kuat dari mansion Tuan Kota juga berkata sambil tersenyum, "Selamat, Yang Mulia, karena telah memperoleh pedang surgawi Crimson Nether dan menjadi putra domain Dao kita." Para praktisi kuat dari City Lords Mansion membungkuk serempak, dan suara mereka, yang cukup keras untuk mengguncang langit, bergema di kota Dao Surgawi untuk waktu yang lama. Di setiap sudut kota Dao Surgawi, semua tokoh kuat serentak mendongak pada saat ini, menatap ke satu arah. Dan semua ahli di sekitar puncak pedang juga membungkuk serempak, "Selamat, Yang Mulia, karena telah memperoleh pedang surgawi Crimson Nether dan menjadi putra domain Dao kami." Suara mereka terus berlanjut tanpa henti. Bergema di seluruh kota Dao Surgawi. Raja Penjara Pedang, Li Zi, dan yang lainnya juga membungkuk, "Selamat, Tuan Muda, karena telah memperoleh pedang surgawi Crimson Nether dan menjadi putra domain Dao." Saat keributan mereda, Yang Xiaotian menyimpan pedang surgawi Crimson Nether, menangkupkan tinjunya sambil tersenyum ke arah penguasa kota Dao Surgawi dan Zhu Ye, sambil berkata, "Terima kasih kepada kedua senior." Kemudian ia menangkupkan tinjunya kepada semua ahli di sekitar puncak pedang, "Terima kasih, semuanya." Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan beberapa orang lainnya termasuk Meng Bingsui terbang menuju Yang Xiaotian. "Tuan," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum ketika keduanya mendekatinya. Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable sangat gembira saat melihat Yang Xiaotian. Sebelum Yang Xiaotian bergabung dengan Long Manor, mereka tidak pernah menyangka akan memiliki murid,
apalagi murid yang kelak akan menjadi putra Dao Domain. Dan seseorang yang akhirnya akan menjadi penguasa wilayah Dao. Itulah penguasa wilayah Dao mereka sendiri. Keduanya begitu emosional hingga mereka tidak dapat berbicara, mereka hanya memeluk Yang Xiaotian erat-erat. Setelah keduanya melepaskan Yang Xiaotian, Nyonya Meng melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan Muda." Yang Xiaotian menatap Nona Meng yang mempesona di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita barbeque malam ini?" Mendengar hal ini, Ibu Meng tertawa dan menjawab, "Baiklah." Berkat Nona Meng, kita akan mendapat suguhan malam ini, kata setan tua berambut merah sambil tertawa. Semua orang berbagi tawa. Setelah itu, di hadapan publik, penguasa kota Dao Surgawi memberikan hadiah pertama perjuangan domain Dao kepada Yang Xiaotian. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, namun seluruh kota Surgawi Dao ramai dengan kegembiraan dan kegembiraan. Semua restoran, kedai teh, dan bahkan serikat pekerja, begitu pula jalan-jalan dan gang-gang, dipenuhi orang. Semua orang sedang mendiskusikan perjuangan domain Dao hari ini. Seluruh kota Surgawi Dao berguncang karena dua raja kekacauan dan dua simbol kehidupan Dao milik Yang Xiaotian. Semua orang begitu gembira hingga mereka meludah dengan penuh semangat, menirukan gerakan ketika Yang Xiaotian membunuh Fang Jian, yang pada awalnya hanya membutuhkan 3 pedang. 2 pedang mengalahkan Fang Jian sepenuhnya, dan pedang terakhir menembus dahi Fang Jian. Namun, di mulut para ahli ini, Yang Xiaotian dan Fang Jian langsung bertukar puluhan atau bahkan ratusan gerakan. Pada saat itu, putra domain Dao memanggil 2 jimat pengikat kehidupan, dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan ibu kota surgawi, seorang ahli di kedai itu berseru dengan boros. "Bukankah langit masih di atas sana?" Tiba-tiba orang lain tertawa. Semua orang yang berkerumun di sekitarnya tersenyum. Sementara jalan-jalan dan lorong-lorong kota surgawi Dao ramai dengan diskusi panas tentang pertempuran hari ini, Yang Xiaotian dan teman-temannya berada di rumah Long Manor, dengan tenang memanggang daging dan minum anggur berkualitas. Nyonya Meng duduk di samping Yang Xiaotian, gaun biru esnya berkilau indah di bawah cahaya api unggun, wajahnya memerah karena anggur yang diminumnya. Penguasa kota Dao Surgawi, Zhu Ye, dan yang lainnya juga duduk mengelilingi api unggun bersama orang banyak, makan daging dan minum dengan lahap. Semua orang tertawa dan berbicara riang. Kalau saja para pakar di istana Raja Kota bisa melihat Raja Kota mereka yang biasanya pendiam kini duduk di tanah, melahap daging dan meneguk anggur tanpa peduli dengan penampilan, siapa tahu apa yang akan mereka pikirkan. Akhirnya, malam semakin larut. Penguasa kota surgawi Dao, Zhu Ye, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, Raja Penjara Pedang, dan beberapa yang lain juga kembali ke halaman mereka, memberikan tempat itu kepada Yang Xiaotian dan Nona Meng. Yang Xiaotian mengeluarkan pedang surgawi Crimson Nether, menggerakkan jarinya di sepanjang bilahnya. Darah mengalir di sepanjang bilahnya sebelum menyatu ke dalamnya. Dengan metode pemurnian darah, Yang Xiaotian memurnikan dan mengasimilasi pedang surgawi Crimson Nether, benar-benar terhubung dengan esensinya. Setelah dia memurnikan pedang surgawi Crimson Nether, sepotong ingatan dari penguasa domain Dao sebelumnya muncul dalam pikirannya. Kenangan ini tepatnya tentang alam Dao. Melihat Yang Xiaotian menyempurnakan pedang surgawi Crimson Nether, Nona Meng bertanya, "Tuanku, bagaimana?" Di dalam alam Dao, terdapat benda bercahaya pengkonfirmasi Dao yang dapat menekan kendala kegelapan dalam tubuh Nona Meng, jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dari ingatan penguasa alam Dao terdahulu, dia yakin bahwa di dalam alam Dao terdapat sebuah benda bercahaya yang mengonfirmasi Dao. Ibu Meng merasa gembira. "Kita akan berangkat ke alam Dao besok," seru Yang Xiaotian. Ia kini berhasrat untuk pergi ke alam Dao dan menerima baptisan sumber Dao. Hanya setelah dibaptis dengan kekuatan sumber Dao, ia akan benar-benar menjadi putra alam Dao. Sekarang, klan Kirin dan keluarga Fang pasti menginginkan kematiannya, bahkan mungkin berencana untuk membunuhnya sebelum dia dapat membuka alam Dao, jadi dia harus menerima baptisan sumber Dao sesegera mungkin. Setelah dia menjalani baptisan sumber Dao, dia akan berada di bawah perlindungan kekuatan sumber Dao di domain Dao, yang akan membuat klan Kirin dan keluarga Fang semakin sulit membunuhnya. Keesokan harinya, Yang Xiaotian mengumpulkan semua orang, berniat menuju alam Dao. Namun sebelum berangkat ke alam Dao, Yang Xiaotian melakukan perjalanan ke rumah Raja Kota Dao Surgawi. Sebagai tuan rumah perjuangan alam Dao, penguasa kota Dao Surgawi secara alami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawalnya ke alam Dao.
Setelah mengetahui Yang Xiaotian akan pergi ke alam Dao hari ini, penguasa kota Dao Surgawi, tanpa sepatah kata pun, segera mengerahkan pasukan kota Dao Surgawi bersama Zhu Ye untuk memimpin Yang Xiaotian ke alam Dao. Kali ini, pasukan yang dipimpin oleh penguasa kota Dao Surgawi jumlahnya sedikit, hanya 1 juta, tetapi mereka adalah pasukan elit kota Dao Surgawi. Beberapa hari kemudian, saat melewati hutan purba, penguasa kota Dao Surgawi memerintahkan pasukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Di depan terbentang tanah mayat, semuanya, berhati-hatilah. Tanah mayat adalah salah satu tempat paling berbahaya di tanah suci Dao Surgawi, mengubur banyak makhluk kuat zaman kuno dengan energi mayat dan energi hantu yang intens, dan juga merupakan tempat favorit bagi banyak iblis untuk berlatih secara sembunyi-sembunyi. Di dalam tanah mayat, terdapat sebuah rumah gua milik iblis jahat tertinggi, salah satu dari 10 penguasa teratas tanah suci, Buddha jahat. Buddha jahat bertindak sesuka hati, dan bahkan gengsi istana penguasa kota pun tak mampu menggoyahkannya. Bab 1265, Siapa? Keluar. Mendengar pengingat dari penguasa kota Dao Surgawi, seluruh pasukan kota Dao Surgawi yang berjumlah jutaan mengumpulkan kekuatan surgawi mereka, siap untuk pertempuran besar kapan saja. Lagi pula, semua orang tahu bahayanya di tanah mayat. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao sama-sama memasang ekspresi serius di wajah mereka. Yang Xiaotian juga mengaktifkan tubuh surgawi kehidupan tertingginya. Nyonya Meng tetap berada dekat di sisi Yang Xiaotian. Tentara bergerak maju. Tak lama kemudian, semua orang melewati hutan purba dan tiba di tanah mayat. Tanah mayat begitu luas hingga terasa hampir tak terbatas. Di atas tanah tak bernyawa itu, selubung energi mayat, energi kematian, energi hantu, dan bahkan ki iblis masih menyelimuti. Energi-energi ini, mayat, kematian, dan hantu, menggumpal menjadi gumpalan, melayang dan berkelana seperti jiwa-jiwa yang hilang dan hantu-hantu liar, sehingga menciptakan pemandangan yang menakutkan. Tentara memperlambat lajunya, maju dengan hati-hati. Semakin jauh mereka maju, semakin tebal energi mayat itu, dengan sesekali hantu mayat dan roh jahat keluar. Hantu mayat dan roh jahat ini dibantai bersih oleh tentara. 1 hari kemudian, rombongan tersebut melewati tanah mayat dengan selamat dan tanpa cedera. Melihat bahwa para penggarap jahat dan penggarap iblis di tanah mayat belum muncul, semua kerumunan yang tegang menghela napas lega. Selama mereka berhasil melewati tanah mayat, seharusnya tidak ada bahaya di depan. Sebagian besar jalan di depan bersih dan terbuka. Memang, dalam 2 hari berikutnya, rombongan tersebut tidak menemui bahaya apapun dan dengan lancar tiba di alam Dao. Pintu masuk ke alam Dao ada di depan, kata penguasa kota Dao Surgawi, menunjuk ke arah pegunungan di depan dan berbicara kepada Yang Xiaotian. Akan tetapi, meski sudah mendekati pintu masuk alam Dao, penguasa kota Dao Surgawi tetap mengingatkan semua orang untuk tetap waspada. Kelompok itu terbang dengan hati-hati. Setelah melewati ratusan puncak tinggi, mereka tiba di depan sebuah gunung yang luar biasa besarnya. Puncak gunung ini, yang di permukaan tampak biasa saja, mulai memancarkan sinar cahaya ketika Yang Xiaotian, yang memegang pedang surgawi Crimson Nether, mendekat. Saat cahaya semakin kuat, tiba-tiba, karakter, Heavenly Dao, muncul di puncak gunung. Karakter, Heavenly Dao, meledak dengan lapisan demi lapisan kecemerlangan, memancarkan aura kekuatan surgawi yang mengesankan dari kubah surga. Semua orang, termasuk penguasa kota Dao Surgawi, salah satu dari 10 pakar teratas domain Dao, memandang karakter-karakter itu dengan kagum. Gao Tianqi berada di luar jangkauan kita, keluh penguasa kota Dao Surgawi. Namun kemudian ia menjelaskan kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, yang saya maksud adalah kami. Itu tidak termasuk Yang Mulia. Yang Xiaotian tersenyum. Kami akan menunggu di sini, kata penguasa kota Surgawi Dao kepada Yang Xiaotian. Silakan, Yang Mulia. Hanya Yang Xiaotian, yang telah memperoleh pedang surgawi Crimson Nether, yang dapat memasuki puncak Dao Surgawi. Yang Xiaotian mengangguk, lalu setelah memberikan beberapa instruksi kepada Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, dia naik ke puncak Dao Surgawi di bawah pengawasan semua orang. Dari luar, puncak Dao Surgawi sudah tampak sangat luas, tetapi begitu masuk, Yang Xiaotian menyadari bahwa ada ruang lain di dalamnya yang bahkan lebih luas daripada puncak pedang tertinggi. Meskipun seharusnya aman setelah memasuki puncak Dao Surgawi, Yang Xiaotian masih dengan hati-hati mengaktifkan diagram misteri terbesar. Dengan kekuatan pedang surgawi Crimson Nether,
Yang Xiaotian dengan cepat merasakan pintu masuk ke alam Dao tidak jauh di depan dalam puncak Dao surgawi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk menemukan portal luar angkasa. Di seluruh portal luar angkasa ini, berbagai Dao rune bermunculan. Kekuatan yang dipancarkan oleh rune Dao ini sepenuhnya berbeda dari rune Dao pada simbol kehidupan Dao-nya. Ketika dia tiba di portal luar angkasa dengan pedang surgawi Crimson Nether di tangan, Dao rune yang padat di sekitar portal tiba-tiba mulai mengalir, lalu membentuk peta formasi yang menyatu dengan portal. Setelah semburan cahaya, portal luar angkasa perlahan terbuka. Menyaksikan portal luar angkasa yang terbuka, Yang Xiaotian dengan hati-hati terbang ke dalamnya. Setelah perjalanan singkat, ia merasa lebih ringan dan tiba di surga dan bumi yang luas. Langit dan bumi ini dipenuhi dengan segala macam aura Dao. Aura Dao ini luar biasa murni, bahkan lebih murni daripada aura Dao terdalam di alam surga, dengan rima Dao yang lebih kuat. Dengan Dao aura seperti itu, kultivasi Yang Xiaotian akan sangat cepat. Yang Xiaotian terus terbang ke depan. Akhirnya, ia melihat sebuah panggung susunan Tao yang besar. Platform susunan Daois ini ditutupi dengan berbagai rune Dao, yang meliuk-liuk di sekitar platform seperti naga. Begitu berada di dalam platform Grand Array, Yang Xiaotian dapat menggunakan kekuatan Crimson Nether Divine Sword untuk mengaktifkan Grand Array Platform dan kemudian menerima kekuatan baptisan Dao Sos, menjadi putra Dao Domain. Melihat ke arah panggung susunan Tao yang tingginya 1000 zang, Yang Xiaotian tak dapat menahan rasa gembiranya. Dia menarik napas dalam-dalam, melompat, melewati kekuatan pelindung di sekitar platform susunan Daois, dan mendarat di atasnya. Permukaan platform itu sangat luas, dipenuhi rune Dao yang membentuk peta formasi melingkar. Yang Xiaotian pergi ke tengah peta formasi dan kemudian duduk bersila. Dia menenangkan pikirannya dan, setelah benar-benar tenang dan terbebas dari pikiran yang mengganggu, menggunakan kekuatan pedang surgawi Crimson Nether untuk mengaktifkan Grand Array pada platform tersebut. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang luar biasa dahsyat meletus dari peta formasi di permukaan seluruh platform, hampir meledakkan Yang Xiaotian ke angkasa tinggi. Yang Xiaotian menenangkan dirinya, merasakan gelombang kekuatan, dan merasa takjub. Apakah ini bagian dari kekuatan sumber Dao dari domain Dao? Setelah berhenti sejenak, Yang Xiaotian mulai mengedarkan seni naga surgawi primordial dan berbagai keterampilan surgawi, mendorongnya hingga batasnya. Saat seni naga surgawi primordial dan berbagai keterampilan surgawi diaktifkan sepenuhnya, kekuatan sumber Dao Domain mulai mengalir terus-menerus dari peta formasi di platform, dan kemudian mengalir ke tubuh Yang Xiaotian. Kekuatan sumber Dao mengalir deras, melalui 1296 vena surgawi dan dantian Yang Xiaotian, mencapai setiap sudut tubuhnya. Yang Xiaotian merasakan pori-porinya terbuka lebar dan bahkan jiwanya terasa sangat segar. Awalnya, dia mengira menerima baptisan kekuatan sumber Dao akan menyakitkan, tetapi bertentangan dengan harapannya, bukan saja tidak ada rasa sakit, tetapi juga tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat baptisan kekuatan sumber Dao berlanjut, perubahan mulai terjadi di seluruh tubuh Yang Xiaotian, terutama tubuh surgawi Dao surgawinya, yang berdenyut dengan pancaran cahaya. Sementara Yang Xiaotian menerima baptisan kekuatan sumber Dao, semua orang diam menunggu di luar puncak Dao surgawi. Melihat ekspresi cemas semua orang, penguasa kota Dao surgawi angkat bicara, "Tenang saja, semuanya. Yang mulia yang menerima baptisan sumber Dao tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Namun, menerima baptisan sumber Dao membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin beberapa tahun. Di masa lalu, biasanya dibutuhkan 7 atau 8 tahun bagi putra alam Dao untuk menerima baptisan sumber Dao. Di mata penguasa kota Dao surgawi, bahkan jika Yang Xiaotian menyerap kekuatan sumber Dao lebih cepat, itu masih akan memakan waktu 4 atau 5 tahun. Mendengar perkataan penguasa kota Dao surgawi, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya merasa jauh lebih tenang. Tepat saat itu, tanpa diduga, penguasa kota Dao surgawi tiba-tiba menghunus pedangnya ke kedalaman kehampaan, dan dengan suara tegas berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Saat dia mengayunkan pedangnya ke kedalaman kehampaan, pedang Ki yang dahsyat meledak dari kehampaan, menahan serangan pedang penguasa kota Dao surgawi. Tubuh domain Dao, pedang Ki milik keduanya tiba-tiba bertabrakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Gelombang pedang menyapu. Semua orang sangat khawatir. Di dalam kekosongan itu, muncullah 5 sosok. Para pendatang baru itu tak lain adalah Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. 3 lainnya,
Dengan perawakan menjulang tinggi dan aura yang luar biasa, tak kalah tangguh dari Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Melihat kedatangan mereka, wajah semua orang berubah warna. Tiga lainnya adalah leluhur Kirin, leluhur keluarga Fang, dan yang terakhir adalah Buddha jahat tanah mayat. Penguasa kota Dao Surgawi juga merasakan hatinya tenggelam saat melihat kelima sosok itu. Kalau pertarungannya 1 lawan 1, dia tidak akan takut pada siapapun dari kelima orang itu. Tapi kalau kelima orang itu bersatu, lalu apa? Dia tidak menyangka bahwa Raja Pedang Dewa Pembantai dan kelompoknya akan membawa Buddha jahat tanah mayat. Penguasa kota Dao Surgawi menatap tajam Buddha jahat tanah mayat. Buddha jahat, belum terlambat untuk mundur sekarang. Apakah kau menyadari konsekuensi dari tindakanmu? Saat itu, kau tak akan mendapat tempat di seluruh tanah suci Dao Surgawi. Sang Buddha jahat tanah mayat mengerutkan kening. Sejujurnya, dia punya beberapa keraguan, tetapi hadiah yang ditawarkan oleh Raja Pedang Dewa Pembantai dan kelompoknya terlalu menggoda untuk ditolak. Selain apa yang sudah kami janjikan, kami akan menambahkan 10 Vena Roh Kekacauan tingkat tinggi lagi, leluhur keluarga Fang tiba-tiba berkata. Tambahkan 10 lagi Vena Roh Kekacauan tingkat tinggi. Sang Buddha jahat tanah mayat terkekeh sambil berkata, "Heh, setuju." Mendengar ini, wajah penguasa kota Dao Surgawi menjadi gelap. Buddha jahat, apakah kau benar-benar ingin menentang Yang Mulia, penguasa masa depan domain Dao, hanya karena beberapa Vena Roh? Mendengar ini, Buddha jahat tanah mayat tertawa terbahak-bahak, calon penguasa wilayah Dao. Apa kau benar-benar berpikir Yang Xiaotian bisa menjadi calon penguasa wilayah Dao? Jika dia mati, maka dia bukan lagi calon penguasa wilayah Dao. Pada saat ini, leluhur klan Kirin berbicara, semuanya, keluar. Saat kata-katanya terucap, cahaya memancar dalam kehampaan, dan aliran master muncul terus-menerus dari lorong-lorong dalam kehampaan. Yang datang adalah para ahli dari klan Kirin dan keluarga Fang. Jumlah mereka sangat banyak, dan terus bertambah banyak, tak terlihat. Masing-masing memancarkan aura yang hebat. Bentuk formasi, hadapi musuh. Teriak penguasa kota Dao Surgawi. Pasukan sejuta pasukan kota Dao Surgawi langsung bergerak, membentuk barisan besar dan mengaktifkan sirah surgawi mereka, menghunus pedang panjang, kekuatan mereka yang mengagumkan membumbung tinggi ke angkasa. Meng Bingsui, Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya juga mengumpulkan kekuatan surgawi mereka, siap bertarung sampai mati. Membunuh. Penguasa kota Dao Surgawi tiba-tiba melancarkan serangan pedang, tidak mundur tetapi maju, menyerang Raja Pedang Dewa Pembantai dan Buddha jahat tanah mayat. Zuye juga mengerahkan segenap kekuatannya dalam serangannya terhadap Raja Pedang Dewa Pembantai dan kelompoknya. Puluhan ahli pedang Dao dari Istana Tuan Kota mengikuti dari dekat di belakang Tuan Kota Dao Surgawi dan Zuye, menyerang kelompok yang juga termasuk Raja Pedang Dewa Pembantai. Puluhan pendekar pedang Dao ini merupakan pendekar pedang terhebat di Tanah Suci Dao Surgawi yang telah mengikrarkan kesetiaan mereka kepada penguasa kota Dao Surgawi dan mengabdi di bawahnya. Secara serempak, kekuatan gabungan puluhan orang itu sungguh hebat, bahkan membuat Raja Pedang Dewa Pembantai dan rekan-rekannya memperhatikannya. Bunuh. Raja Pedang Dewa Pembantai menyerbu dengan serangan pedang, habisi mereka. Hancurkan batasan puncak Dao Surgawi. Bunuh Yang Xiaotian. Pembatasan pada puncak Dao Surgawi sangat kuat, hampir tidak dapat ditembus, tetapi tidak sepenuhnya demikian. Jika mereka berhasil menembus batasan puncak Dao Surgawi, mereka dapat menghentikan baptisan sumber Dao Yang Xiaotian. Jika ritual Yang Xiaotian terganggu, ia akan dibanjiri oleh serangan balik kekuatan sumber Dao, yang dapat menghancurkan fondasinya meskipun tidak membunuhnya. Kekuatan dahsyat meledak satu demi satu di langit di atas puncak Dao Surgawi. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan penghancur terus melonjak menuju puncak-puncak Dao Surgawi. Tulisan, Dao Surgawi, di puncak Dao Surgawi bersinar terang, memancarkan gelombang kekuatan yang mampu menahan kekuatan Raja Pedang Dewa Pembantai dan yang lainnya. Sementara itu, Yang Xiaotian duduk bersila di atas panggung pembentukan alam Dao, menyerap aliran kekuatan sumber Dao yang tiada henti dengan sekuat tenaga. Di bawah pengaruh kekuatan sumber Dao, pola Dao halus mulai muncul di sekujur tubuhnya. Pola Dao tersebut menyerupai tekstur kulit pohon. Mulanya hanya sebuah titik, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak pola Dao muncul di tubuh Yang Xiaotian, dimulai dari hatinya dan menyebar keluar. Kemudian, pola Dao meluas ke segala arah. Hanya ketika pola Dao menutupi seluruh tubuh Yang Xiaotian, baptisan kekuatan sumber Dao dapat dianggap berhasil.
Namun, di luar, kekuatan penghancurnya semakin kuat. Cahaya puncak dao surgawi melonjak tanpa henti. Akhirnya, pola dao telah menutupi dada Yang Xiaotian. Namun menjelang akhir, pertumbuhan pola dao ini melambat secara signifikan. Untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan pola dao ini, dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun lagi. Di alam dao di mana waktu tidak relevan, setengah tahun berlalu. Pola dao telah menutupi lengan dan leher Yang Xiaotian, dan meluas ke arah pahanya. Seiring makin banyaknya pola dao yang muncul, Yang Xiaotian memancarkan aura dan kekuatan yang amat dalam dan sulit dipahami, kekuatan yang berasal dari jangkauan terdalam domain dao. Akhirnya, pola dao meluas ke jari kaki Yang Xiaotian. Ketika pola dao mencapai jari kakinya, seluruh tubuh Yang Xiaotian diselimuti olehnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kehampaan dan bumi pun meledak dengan lapisan-lapisan cahaya, menyatu dengan cahaya yang terpancar dari Yang Xiaotian. Pada saat ini, Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya menerima baptisan kekuatan sumber dao, seolah seluruh keberadaannya telah sepenuhnya menyatu dengan ruang domain dao. Yang Xiaotian membuka matanya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Setelah lebih dari setahun baptisan kekuatan sumber dao, dia benar-benar memperoleh tubuh domain dao. Sekarang, dia benar-benar putra domain dao dalam arti kata sesungguhnya. Yang Xiaotian berdiri dan menginjakkan kaki di panggung formasi alam dao, merasakan aura dao yang lebih murni dari wilayah yang lebih dalam di ruang domain dao. Setelah baptisan kekuatan sumber dao, ia dapat merasakan aura dao yang lebih murni dari kedalaman ruang domain dao. Dengan dao aura ini, kultivasinya akan berkembang lebih cepat. Yang Xiaotian mendapati tubuh surgawi dao surgawinya secara menakjubkan telah menembus lapisan ke-22, dan sudah berada di tahap tengah lapisan ke-20. Kekuatannya juga telah menembus hingga puncak akhir dari tingkat ke-10 Raja Surgawi. Yang Xiaotian melihat ke sekelilingnya, menentukan arah, lalu terbang ke arah itu, mengikuti ingatan dari penguasa daerah dao sebelumnya, arah itu pasti memiliki benda-benda tingkat dao besar yang cerah. Benar saja, tak jauh dari situ, Yang Xiaotian melihat prasasti cerah raksasa. Prasasti cerah ini menjulang setinggi 100 zang, diukir dengan Bright Array, dan sebagai tambahan pada Bright Array, terdapat sebaris teks pada prasasti tersebut. Yang Xiaotian datang ke depan prasasti itu, melirik baris teksnya, lalu melambaikan tangannya dan mulai mengumpulkan prasasti cerah. Beruntungnya, ia memiliki 14 sayap cahaya dan sifat surgawi cahaya Raja Kekacauan, jadi cukup mudah untuk mengumpulkan prasasti cerah. Setelah menyimpan prasasti cerah di dalam kuali Senong, Yang Xiaotian mulai mencari prasasti pedang dao surgawi. Di dalam domain dao, tidak banyak prasasti pedang dao surgawi, hanya 2. Dengan sangat cepat, Yang Xiaotian menemukan 2 prasasti pedang dao surgawi ini. Dengan 2 prasasti pedang dao surgawi ini dan pedang suci surgawi tertinggi dari Fang Jian, Yang Xiaotian akan segera mencapai kesempurnaan di wilayah domain 13 pedang. Bab 1267, Keberadaan Leluhur Naga Azure. Setelah mengumpulkan 2 prasasti pedang dao surgawi, Yang Xiaotian berkeliaran di alam dao untuk sementara waktu tetapi pergi setelah tidak menemukan apapun. Namun, saat Yang Xiaotian keluar dari alam dao, pemandangan di hadapannya mengubah ekspresinya secara drastis. Di sekitar puncak dao surgawi, segalanya telah dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Area di sekitar puncak dao surgawi masih dipenuhi dengan berbagai kekuatan penghancur. Padahal, pasukan sejuta orang dari istana penguasa kota dao surgawi pada mulanya hanya tersisa beberapa ratus ribu saja. Melihat Yang Xiaotian muncul dari alam dao, Raja Penjara Pedang yang bersemangat dan beberapa orang lain yang telah menunggu di luar semuanya datang untuk menyambutnya. Meng Bingsui, Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan yang lainnya juga maju. Apa yang terjadi? Yang Xiaotian bertanya pada Raja Penjara Pedang dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Raja Penjara Pedang dan yang lainnya telah terluka. Itu adalah Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Raja Penjara Pedang memulai, lalu melaporkan kepada Yang Xiaotian tentang serangan di puncak dao surgawi oleh Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana bersama para pengikut mereka. Mendengar Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana memimpin serangan yang menghancurkan kekuatan istana penguasa kota surgawi dao, hati Yang Xiaotian pun mencelos. Pada akhirnya, untungnya, Guru Suci Dao Surgawi tiba tepat waktu, sehingga mengalahkan Raja Pedang Dewa Pembantai dan yang lainnya. Terima kasih, Senior. Yang Xiaotian membungkuk kepada penguasa kota dao surgawi dengan wajah penuh rasa terima kasih. Penguasa kota dao surgawi,
Fan Lin, segera melambaikan tangannya, berkata, Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Memastikan keberhasilan penerimaan baptisan sumber Dao adalah tugas kami di Istana Penguasa Kota Dao Surgawi. Kami akan berjuang sampai akhir untuk melindungi tugas ini. Yang Xiaotian gemetar dalam hati, membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Kota Surgawi Dao, mengukir kebaikan ini di dalam hatinya. Yang Mulia, apakah Anda sudah melakukannya? Tuan Kota Dao Surgawi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya juga menatap Yang Xiaotian dengan cemas. Sebelumnya, penguasa Kota Dao Surgawi berkata akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun bagi Yang Xiaotian untuk berhasil menerima baptisan sumber Dao, tetapi sekarang, baru setahun berlalu, Yang Xiaotian pun telah muncul. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi? Melihat ekspresi cemas semua orang, Yang Xiaotian berkata, sudah berhasil. Setelah mengatakan ini, ia mengaktifkan kekuatan tubuh domain Dao, dan seketika, pola Dao muncul di sekujur tubuh Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh domain Dao, kekuatan dari domain Dao memberkatinya. Tubuh domain Dao, seru penguasa kota Dao Surgawi dengan gembira. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya merasa gembira dan gembira. Salam, Yang Mulia. Para ahli dari Istana Penguasa Kota Dao Surgawi semua memberi hormat kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, sekarang memegang tubuh domain Dao, benar-benar putra domain Dao. Cara setiap orang membungkuk sekarang, dibandingkan dengan cara mereka melakukannya di Kota Dao Surgawi, jelas berbeda. Semuanya, silakan berdiri. Yang Xiaotian menghampiri para ahli dari mansion penguasa Kota Dao Surgawi dan membantu mereka berdiri. Semuanya, tenang saja, atas semua keluhanmu hari ini, aku akan membuat keluarga Fang dan klan Kirin membayarnya 100 kali lipat di masa depan. Setelah itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya tidak berlama-lama lagi, dan mulai menaiki kapal terbang milik mansion Tuan Kota Surgawi Dao kembali ke Kota Surgawi Dao. Meskipun Raja Pedang Dewa Pembantai dan yang lainnya telah dipukul mundur, semua orang masih tidak berani ceroboh di sepanjang jalan, tetap sepenuhnya waspada dan siaga. Di dalam kapal terbang, Yang Xiaotian mengeluarkan buah dewa kehidupan primordial dan mengerahkan kekuatan penuh tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk membantu semua orang sembuh. Di bawah bantuan buah dewa kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi milik Yang Xiaotian, luka-luka semua orang berangsur-angsur sembuh. Sementara itu, Yang Xiaotian memberikan prasasti cerah kepada Nona Meng untuk disempurnakan dan diasimilasi. Di jalan, kelompok itu tidak mengalami serangan lebih lanjut dari Raja Pedang Dewa Pembantai dan kembali dengan selamat ke Kota Surgawi Dao. Setelah kembali ke Kota Dao Surgawi, Yang Xiaotian kembali ke rumah tangga Long Manor dan mulai menutup serta bermeditasi pada dua prasasti pedang Dao Surgawi dan Ki Pedang Dao Surgawi di dalam pedang suci surgawi tertinggi yang diperoleh di alam Dao. Selain itu, ia memerintahkan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk mengintensifkan upaya mereka untuk menyelidiki berita tentang leluhur klan panjang lainnya. 2 tahun berlalu dengan cepat. Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya memahami dan menyatukan dua prasasti pedang Dao Surgawi dan Ki Pedang Dao Surgawi dari pedang suci surgawi tertinggi yang diperolehnya di alam Dao. Dengan ini, domain 13 pedangnya mencapai kesempurnaan. Dia hanya tinggal 2 domain pedang lagi untuk menyempurnakan seluruh domain 15 pedangnya. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru mengolah 2 domain pedang utama yang tersisa, melainkan secara intensif mengolah beberapa tubuh surgawi. Saat berkultivasi dengan buah surgawi, dia berulang kali mengendalikan kekuatan surgawinya dan menekan wilayah kekuasaannya. Yang Xiaotian, yang sudah berada di tahap akhir puncak Raja Surgawi tingkat ke-10, kekuatan surgawinya menjadi lebih mendalam. Dengan kekuatan surgawi yang semakin dalam, fondasi Yang Xiaotian juga menjadi lebih kokoh. Akhirnya, di bawah pengaruh beberapa buah dewa, air suci Dao Surgawi lapisan ganda, dan vena roh kekacauan tingkat tinggi, Yang Xiaotian mengolah beberapa tubuh dewa seperti tubuh dewa waktu dan tubuh dewa takdir surga primordial hingga 22 kali lipat. Pada akhirnya, hanya tubuh surgawi naga primordial yang belum berhasil menembus 22 kali lipat. Meskipun ia belum berhasil mencapai alam kaisar surgawi, kekuatan surgawi Yang Xiaotian telah menjadi jauh lebih dalam daripada saat ia pertama kali muncul dari alam Dao. Akan tetapi, meskipun Yang Xiaotian telah mengolah 7 tubuh surgawi penentang surga hingga 22 kali lipat, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya masih belum mengetahui berita apapun tentang leluhur klan panjang lainnya. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, menyadari pentingnya menemukan leluhur klan panjang bagi Yang Xiaotian, menyarankan,
Tuan Muda, mengapa tidak pergi ke rumah Tuan Kota Surgawi Dao dan bertanya kepada Tuan Kota? Tuan Kota mungkin tahu sesuatu. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Xiaotian hanya bisa pergi ke rumah penguasa kota Surgawi Dao untuk menanyakan berita tentang leluhur 10 klan naga besar. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin bertanya tentang leluhur 10 klan naga besar, penguasa kota Dao Surgawi merenung sejenak dan berkata, aku tahu tentang leluhur naga biru. Puluhan ribu tahun yang lalu, leluhur naga biru memasuki tanah suci iblis purba. Yang Xiaotian terkejut, memasuki tanah suci iblis primal. Ya, tanah suci iblis primal, dan tepatnya di laut ekstrim beku di dalamnya. Setelah itu, tidak ada kabar lagi, leluhur naga Azure mungkin telah binasa di laut ekstrim beku, kata penguasa kota Dao Surgawi. Leluhur naga Azure tewas di laut ekstrim beku. Yang Xiaotian terkejut, bertanya-tanya apakah semua leluhur dari 10 klan naga agung telah tewas. Selain leluhur naga darah, siapa yang membunuh leluhur lainnya? Penguasa kota Dao Surgawi melanjutkan, namun, kematian leluhur naga Azure sangat rahasia, tidak banyak yang tahu, dan penyebab kematiannya masih belum jelas. Belum ada yang menemukan tubuh naga leluhur, tetapi seharusnya masih berada jauh di dalam laut ekstrim beku. Namun, dinginnya laut ekstrim frost sangat mencengangkan, dan batasannya sangat mengerikan. Tidak mudah untuk memasuki laut ekstrim frost dan menemukan tubuh naga leluhur. Berikutnya, penguasa kota Dao Surgawi berbagi lebih banyak informasi tentang leluhur naga biru yang diketahuinya dengan Yang Xiaotian. Terima kasih, senior, atas informasinya. Yang Xiaotian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penguasa kota Dao Surgawi sambil mengepalkan tinjunya. Penguasa kota Dao Surgawi melambaikan tangannya dan tersenyum, Yang Mulia, Anda terlalu sopan. Lalu ia berkata, jika Yang Mulia punya waktu, silakan kunjungi kakak senior saya. Kakak senior saya bilang ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Anda. Setelah guru suci Dao Surgawi memukul mundur Raja Pedang Dewa Pembantai dan guru pedang bebas bencana, dia kembali ke rumah gua miliknya sendiri. Baiklah, jawab Yang Xiaotian. Bahkan jika penguasa kota Dao Surgawi tidak menyebutkannya, Yang Xiaotian telah memutuskan untuk mengunjungi guru suci Dao Surgawi setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Sekembalinya dari rumah Raja kota Dao Surgawi, Yang Xiaotian segera memerintahkan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk bersiap menuju laut beku yang ekstrim. Bab 1268, tahukah kau mengapa? Malam itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya berangkat, meninggalkan kota Dao Surgawi dalam kegelapan. Adapun Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao Segudang, mereka telah kembali ke Istana Naga di Tanah Suci Purba tidak lama setelah Yang Xiaotian kembali ke kota Dao Surgawi. Lagi pula, mereka berdua perlu kembali ke Long Manor untuk memimpinnya. Perahu Hanhai melaju kencang di tengah kegelapan dengan kecepatan yang amat tinggi. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal terbang, tenggelam dalam pikirannya. Meskipun ia kini telah menjadi putra Dao Domain, dan meskipun ia telah memperoleh tubuh Dao Domain dan diberkahi kekuatan Dao Domain, ia belum menjadi penguasa Dao Domain dan belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Dao Domain. Jalan yang harus ia tempuh masih panjang. Akan tetapi, sebelum menjadi penguasa domain Dao, ia perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana menatapnya dengan tajam, dan hanya mengandalkan Raja Penjara Pedang dan beberapa orang lainnya tidaklah cukup untuk menahan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Jiang Tua di alam rahasia klan Naga Ascending. Dia bertanya-tanya bagaimana Jiang Tua dibandingkan dengan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Old Jiang adalah tunggangan leluhur naga primordial, kekuatannya pasti luar biasa, bukan? Berbicara tentang kekuatan Old Jiang memang tidak kalah dengan Raja Pedang Dewa Pembantai. Master Ding, yang sedang menelan air suci Dao Surgawi lapisan ganda untuk memulihkan kekuatannya, angkat bicara. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah memenangkan juara pertama dalam kontes Dao Domain dan memperoleh 3.000 air suci Dao Surgawi lapisan ganda, yang kemudian ia berikan kepada Guru Ding sebanyak 1.500. Guru Ding telah meminumnya beberapa hari ini untuk memulihkan kekuatannya tanpa gangguan. Mendengar Guru Ding berbicara, Yang Xiaotian tersenyum dan bertanya, Guru Ding, seberapa baik pemulihan Anda? Meskipun aku telah menelan 1.500 air suci Dao Surgawi lapisan ganda, aku hampir tidak dapat melaksanakan hukuman Dao 7 kali, kata Master Ding. Hukuman Dao 7 kali ya? Itu masih jauh dari Dao penalti 10 kali.
Terlebih lagi, semakin jauh ia pergi, semakin sulit bagi Master Ding untuk pulih, dan semakin banyak air suci Dao Surgawi lapisan ganda yang ia butuhkan. Bahkan untuk mencapai hukuman Dao 8 kali atau lebih, ia mungkin membutuhkan air suci Dao Surgawi 3. Oleh karena itu, dia masih harus mengolah seni naga surgawi primordial ke lapisan ke-10 sesegera mungkin. Setelah dia mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10, dia dapat mengambil pilar naga penekan surgawi, senjata suci klan naga yang naik ke alam rahasia, dan menjadi penguasa tanah suci primordial. Pada saat itu, dia akan dapat menerima bantuan dari klan naga Ascending dan Jiang Tua. Meskipun dia sekarang adalah putra domain Dao, dan orang-orang seperti Tuan Kota Dao Surgawi dan Guru Suci Dao Surgawi akan memberinya bantuan, mereka tidak akan benar-benar mematuhinya. Hanya ketika dia menjadi penguasa wilayah Dao, maka eksistensi seperti penguasa Kota Dao Surgawi dan Guru Suci Dao Surgawi akan mendengarkan perintahnya. Secara umum, untuk menjadi penguasa domain Dao, seseorang harus mengukuhkan Dao, dan hanya dengan mengukuhkan Dao, seseorang dapat mengendalikan sumber kekuatan domain Dao dan benar-benar menjadi penguasa domain Dao. Sebenarnya, untuk menjadi penguasa Dao Domain, seseorang tidak harus mencapai alam peneguhan Dao. Guru Ding berkata, jika kau bisa menembus alam dominasi dan memiliki 11 jenis tubuh surgawi penentang surga, dengan kekuatanmu, kau seharusnya juga bisa mengendalikan sumber kekuatan Dao Domain. Tubuh surgawi kekacauanmu, meskipun merupakan sistem ganda, secara tegas, tetaplah satu jenis tubuh surgawi penentang surga, kau masih perlu mengolah 3 jenis tubuh surgawi penentang surga, lanjutnya. Jika dia dapat mengolah domain 15 pedang hingga mencapai penguasaan puncak, maka dia akan memiliki tubuh pedang primordial, yang berarti dia masih kurang 2 jenis. Tuan muda, Nyonya Meng datang ke sisi Yang Xiaotian dan menyelimutinya dengan jubah. Yang Xiaotian menggenggam tangan Meng yang terasa hangat, prasasti cerah itu, bagaimana proses pemurnianmu? Saya sudah menyempurnakan separuh prasasti cerah itu, kata Meng. Namun, masih butuh waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Sekarang aku bisa memanfaatkan kekuatan dominasi tingkat ke-9. Yang Xiaotian mengangguk. Prasasti cerah yang diperoleh di alam Dao ternyata berkinerja lebih baik dari dugaannya. Begitu Nona Meng menyempurnakan prasasti cerah, dia seharusnya bisa mengerahkan kekuatan alam konfirmasi Dao. Kapal terbang itu sunyi. Yang Xiaotian kembali ke ruang rahasia kapal terbang untuk mengonsumsi pil naga surgawi primordial dan mengolah seni naga surgawi primordial dan tubuh surgawi naga primordial. Semua orang lainnya juga secara intens mengabdikan diri pada kultivasi mereka. Para raja penjara pedang dan lainnya, yang merupakan penguasa tertinggi di domain kekacauan, merasa semakin tidak mampu setelah tiba di domain Dao, dan dengan demikian, semua orang mati-matian berkultivasi. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka untuk membantu meringankan beban Yang Xiaotian. Tanah suci iblis purba sangat jauh dari tanah suci Dao Surgawi, dan setelah beberapa bulan, mereka akhirnya tiba di tanah suci iblis purba. Seperti tanah suci Dao Surgawi, tanah suci iblis primal merupakan salah satu tanah suci terbesar dan terkuat di domain Dao. Di sini, 90% pusat kekuatan Demon Path berkumpul. Penguasa tanah suci iblis primal aslinya adalah penguasa iblis primal dari benua iblis primal di domain kekacauan. Sebelumnya di domain kekacauan, Yang Xiaotian juga pernah memasuki benua iblis primal, tempat ia menemukan besi iblis segel dan memperoleh sejumlah besar air kehidupan primordial di rumah gua penguasa iblis primal. Justru karena segel iblis besi yang ditinggalkan oleh penguasa iblis primal, dia mampu memperbaiki arai penjara iblis besar, dan untuk sementara menekan Yang Mulia Iblis Api Merah. Berkat air kehidupan purba, pohon dewa kehidupan miliknya pun dapat berevolusi menjadi pohon surgawi kehidupan purba. Saat memasuki tanah suci iblis purba, mereka melihat seluruh tanah suci diselimuti oleh berbagai ki iblis, dan pembunuhan serta pertikaian adalah hal yang lumrah. Oleh karena itu, setelah memasuki tanah suci iblis primal, semua orang semakin meningkatkan kewaspadaannya. Sebelumnya, selama konflik di domain Dao, putra suci iblis darah yang dibunuh Yang Xiaotian merupakan orang paling berbakat di generasinya dari tanah suci iblis primal, sekte tempat dia menganutnya, sekte iblis ekstrim, merupakan salah satu sekte terkuat di antara sekte-sekte besar di sana. Oleh karena itu, jika sekte setan ekstrim mengetahui Yang Xiaotian telah datang ke tanah suci setan primal, tidak pasti apa yang akan mereka lakukan. Sepanjang jalan, semua orang dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar mereka. Terlebih lagi, Buddha jahat tanah mayat yang sebelumnya menyerang Yang Xiaotian telah memasuki tanah suci iblis purba setelah dikalahkan dan melarikan diri. Untungnya,
Tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Kelompok itu dengan mulus mencapai sekitar Laut Frost Ekstrim. Setibanya di dekat Laut Frost Ekstrim, semua orang merasakan dingin yang amat sangat karena pengaruh dinginnya laut, bahkan gunung-gunung dan kota-kota di sekitarnya pun menjadi sangat dingin, dan para raja surgawi biasa tidak dapat hidup di dekat kota-kota di tepi Laut Frost Ekstrim. Ketika mereka tiba di Laut Frost Ekstrim, bahkan Yang Xiaotian, seorang raja surgawi tingkat ke-10 akhir, merasakan dingin yang menusuk tulang dan harus memanggil api surgawi matahari bulan. Seketika itu juga, matahari dan bulan berubah, mengusir semua rasa dingin. Setelah jeda sebentar, kelompok itu terbang di atas Laut Frost Ekstrim. Anehnya, meskipun cuaca sangat dingin, permukaan laut tidak membeku. Meski saat itu siang hari, seluruh Laut Frost Ekstrim sangat redup. Kadang-kadang, Yang Xiaotian dan yang lainnya akan bertemu dengan tokoh-tokoh jalur iblis lainnya yang telah memasuki Laut Frost Ekstrim. Para pembudidaya jalur iblis ini biasanya datang untuk memburu sejenis binatang roh es yang ditemukan di Laut Beku Ekstrim. Binatang roh es ini merupakan komponen penting dalam memurnikan ramuan surgawi alam tertinggi. Kudengar beberapa hari yang lalu, para ahli dari Sekte Iblis Ekstrim juga memasuki Laut Ekstrim Frost, terdengar suara samar sekelompok ahli jalur iblis terbang dari kejauhan. Bukan hanya Sekte Iblis Ekstrim, tetapi para ahli dari Rumah Suci Iblis Primal juga datang ke Laut Ekstrim Frost. Bahkan para ahli dari Primal Demon Holy Mansion. Kau tahu kenapa? Aku tidak tahu. Mendengar percakapan sekelompok ahli jalur iblis terbang di depan, para raja penjara pedang dan yang lainnya semuanya tercengang.